Bayangin kamu hidup di abad 19. Waktu itu kamu lihat orang sekeliling kamu badannya makin kurus, lemas, dan suara batuk terdengar di mana-mana. Hingga perlahan satu persatu orang meninggal dunia. Saat itu gak ada yang tahu penyebabnya. Seolah-olah ada penjahat yang tak terlihat yang keliling kota, menyerang siapa saja, kapan saja. Sampai akhirnya tahun 1882, seorang ilmuwan bernama Robert Koch berhasil mengungkap pelakunya, Mycobacterium tuberculosis, atau yang kita kenal sebagai kuman TB. Penjahatnya akhirnya ketahuan. Tapi pertanyaannya, kenapa TB masih ada sampai sekarang? Faktanya, TB masih jadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Setiap tahun, jutaan orang terinfeksi. Dan di Indonesia sendiri, ada lebih dari 1 juta kasus baru setiap tahunnya. 125.000 orang diantaranya meninggal setiap tahunnya. Artinya, dalam 5 menit ada 1 orang di Indonesia yang meninggal karena TB. Kok bisa ya? Masalahnya, TB itu mudah menular. Jika seseorang yang sakit TB paru mengalami batuk atau bersin, percikan darah yang mengandung bakteri TB akan melayang di udara yang dapat dihirup oleh orang lain. Jika orang menghirup udara yang mengandung kuman TB, terutama saat daya tahan tubuhnya sedang lemah dan jumlah kuman yang masuk cukup banyak, maka ia bisa tertular dan jatuh sakit. Setelah masuk ke paru-paru, kuman TB bisa berkembang biak. Bahkan, dalam beberapa kasus, kuman ini dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Meskipun TB bisa disembuhkan, pengobatannya lama. Dan kalau gak disiplin dan gak sampai tuntas minum obat, kumannya bisa makin kuat dan jadi kebal obat. Bayangin gini, obat TB itu kayak senjata buat ngusir penjahat. Tapi penjahatnya cerdik dan tahan banting. Kalau minum obatnya baru sebentar, penjahatnya cuma pingsan atau sembunyi sebentar. Nah, kalau berhenti minum obat sebelum waktunya, penjahatnya bisa bangun lagi, bikin strategi baru, dan balik bawa rombongan yang lebih kuat. Jadi, senjata yang lama udah gak mempan, dan kamu butuh senjata baru buat ngusir penjahatnya. Berat kan? Makanya, ada pepatah yang bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya, TB bisa dicegah dengan berbagai cara, seperti menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga asupan gizi seimbang, menciptakan lingkungan yang bersih, serta memastikan adanya cahaya dan sirkulasi udara yang baik. TB juga dapat dicegah melalui terapi pencegahan TB atau TPT, yang biasanya diberikan kepada kelompok berisiko tinggi. Selain itu, pencegahan juga bisa dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin bisa bantu tubuh kamu mengenali kuman TB. Ibaratnya, imun kita adalah polisi penjaga. Vaksin itu kayak ngasih foto penjahat ke polisi. Jadi, kalau nanti si penjahat alias kuman TB datang, polisi udah kenal duluan. Langsung sigap nangkep sebelum kumannya sempat bikin masalah. Tapi, bukannya kita udah pernah divaksin TB ya waktu kecil? Betul. Namanya vaksin BCG. Tapi vaksin BCG nggak cukup kuat atau tahan lama untuk remaja dan dewasa. Vaksin ini hanya efektif mencegah TB pada anak-anak, terutama kondisi berat seperti TB otak. Padahal penularan TB paling sering terjadi pada remaja dan dewasa. Nah, makanya penting adanya vaksin TB yang baru. Vaksin yang bisa memberikan perlindungan menyeluruh untuk semua kelompok usia. Tapi tentu,
bikin vaksin baru itu bukan proses instan. Harus bertahun-tahun, bahkan bisa lebih dari 15 tahun prosesnya. Karena harus melalui pengujian bertahap, fase demi fase. Yang pertama, tahapan eksplorasi, yaitu para peneliti akan melakukan riset dan mencari bahan yang dapat digunakan untuk menjadi kandidat vaksin. Biasanya, tahapan ini butuh waktu 2-4 tahun. Selanjutnya, uji preklinik. Kandidat vaksin diuji di laboratorium, baik pengujian sel maupun hewan, untuk melihat efek dan respon pada hewan. Kalau terbukti aman dan bermanfaat, maka dapat dilakukan pengajuan buat melakukan pengujian pada manusia secara ketat. Selanjutnya uji klinik. Kandidat vaksin yang sudah mendapat persetujuan dari lembaga berwenang dapat dilakukan uji klinis pada manusia melalui 4 fase. Fase 1, yaitu pengujian pada kelompok kecil sebanyak 20-80 orang untuk menganalisis keamanan dari vaksin tersebut. Selanjutnya fase 2, yaitu pengujian pada kelompok yang lebih besar pada ratusan orang yang sesuai untuk menganalisis keamanan, cara kerja, dosis, waktu, dan cara pemberian yang efektif. Selanjutnya, fase 3, yaitu pengujian pada kelompok yang lebih besar lagi, biasanya bisa sampai ribuan orang. Pengujian ini utamanya dilakukan untuk melihat efektivitas dan keamanannya dibandingkan dengan vaksin yang sudah ada. Setelah fase 3 selesai, otoritas kesehatan internasional akan melakukan evaluasi dan persetujuan untuk dapat didistribusikan secara massal. Terakhir fase 4. Fase ini dilakukan untuk memantau efektivitas dan keamanan jangka panjang. Semua tahapan ini diawasi ketat oleh para ahli dan otoritas kesehatan internasional. Dan sampai saat ini, ribuan ilmuwan di berbagai negara lagi bekerja keras untuk menciptakan vaksin TB baru yang efektif. Tapi pertanyaannya, apakah vaksin TB baru bisa benar-benar mengendalikan TB? Untuk menjawabnya, kita bisa belajar dari sejarah. Ingat penyakit cacar variola dan polio? Dulu, cacar variola adalah penyakit menular yang sangat mematikan dan membunuh ratusan juta orang. Tapi sekarang, hampir nggak pernah terdengar kan? Karena vaksin berhasil mengendalikannya. Dan sekarang, kita punya peluang yang sama untuk TB. Kalau vaksin TB yang baru ini berhasil, kita bukan cuma menyelamatkan 1-2 orang. Kita bisa menghentikan rantai penularan dan menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Jadi, apakah kita butuh vaksin TB? Jawabannya jelas, iya. Dengan vaksin, generasi kita bisa jadi generasi terakhir yang harus hidup berdampingan dengan TB. Dan masa depan tanpa TB bukan lagi mimpi, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih.